Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Akhirnya IWB bisa mengumpulkan pernyataan resmi ya, sama tahu sendiri bagaimana race kemarin di Austria yang menjadi sorotan kita di mana Marc Marquez crash. Kemudian juga sama tahu sendiri bagaimana Martin yang di long lap penalty, dan teman-teman apa pernyataan dari Pecco Bagnaia. Ini akan menarik untuk kita bahas, dan yang paling juga menjadi perhatian kita adalah pernyataan dari Martin yang ternyata mengkritisi Cak dengan regulasi yang ada sekarang ini, di mana sama tahu sendiri Martin dijatuhi long lap penalty gara-gara dia melebar dan dia langsung masuk ke dalam lagi track, masuk ke dalam track dengan posisi di mana lap time-nya ternyata tidak drop sama sekali. Dan memang ada yang namanya regulasi di mana dipastikan karena dia kurang dari 1 detik maka akhirnya dijatuhi long lap penalty pada Jorge Martin. Jadi itu dikritisi oleh Martin. Nah teman-teman semuanya, pada video ini, WB ingin share ke sampean apa pernyataan Marc Marquez dan bagaimana yang dirasakan Marquez. Karena ternyata Cak, Marquez menyatakan kenapa kemarin dia sampai crash, dan itu dikonfirmasi Marquez bahwa semuanya merupakan kesalahan dia. Jadi ini menarik sekali Cak, karena ternyata kemarin Marquez sebenarnya menargetkan untuk bisa masuk podium aja. Itu yang pertama. Jadi masuk podium adalah sesuatu hal yang realistis, sesuatu hal yang masih make sense karena dia merasa feeling pada motornya bagus banget. Akan tetapi ternyata Cak, pada saat kemarin sama lihat sendiri Martin dijatuhi hukuman penalti oleh Pim Stewart, dan itu yang membuat Marquez pun berubah pikiran. Jadi teman-teman, kemarin ternyata Marquez terpaut 1,8 detik di belakang Pecco, dan itu yang membuat Marquez jadi semakin semangat, dan pada akhirnya pada saat crash ternyata Marquez mampu mengkoreksi lap time-nya, jadi gap-nya semakin mendekat dengan 1,3 detik sebelum dia crash, dan itu yang membuat ternyata Marquez melakukan kesalahan. Jadi teman-teman, konfirmasi Marquez, dia merasa feeling terhadap motornya luar biasa. Dia merasakan bahwa feeling pada front end-nya luar biasa, dan di awal dia berusaha untuk memanage bannya. Akan tetapi gara-gara dia merasa secara pace dia memiliki kecepatan untuk mencoba mengejar Pecco, dan itu membuat dia melakukan kesalahan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Marc Marquez, Kang Mas ya. Pernyataan Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP panjang lebar. Bagaimana perasaan Marquez, bagaimana target Marquez, dan inilah yang dikatakan Marc Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP. Aku terlalu optimis. Jujur saja, podium kemarin sangat mudah diraih. Aku membalap dengan sangat baik. Di bagian awal balapan, aku berkata pada diri sendiri untuk tetap tenang karena aku tahu mereka akan menjauh. Kemudian aku mulai mengejar ketertinggalan. Kemarin aku pikir aku tertinggal sedetik dari yang terbaik. Namun pagi ini setengah detik, di lap terakhir sebelum crash, aku mulai merasakan sesuatu. Aku berkata pada diri sendiri bahwa sudah waktunya untuk menyerang. Aku memacu motor semaksimal mungkin selama beberapa lap. Aku membalap dengan sangat smooth, tetapi aku terlalu optimis di tikungan ketiga. Aku memacu terlalu keras. Faktanya adalah aku merindukan sensasi kemenangan dan aku harus setidaknya mencobanya. Aku pikir Pecco memiliki sesuatu yang lebih. Tetapi setidaknya hari ini aku cukup dekat. Posisi kedua akan sangat berarti. Tetapi hari ini aku menginginkan sesuatu yang lain. Karena aku merasa memiliki kekuatan untuk memenangkan balapan. Apakah aku berlebihan? Ya, tentu saja. Tetapi aku lebih suka mencoba. Aku sering memperhatikan mereka. Masing-masing dari mereka punya gayanya sendiri. Maksudnya Martin ya, dan juga Pecco. Martin mengendarai dengan satu cara, sementara Pecco dengan cara yang berbeda. Aku juga punya cara mengendarai yang berbeda. Dan yang harus aku lakukan adalah mencoba memaksimalkan apa yang harus aku punya. Apa yang aku punya? Mencoba memanfaatkan kekuatanku. Mereka juga luar biasa saat kualifikasi. Mereka selalu di depan semua pembalap selama 5 atau 6 balapan. By the way, sulit untuk memahami limit track di Austria, terutama jika kalian mengikuti seseorang. Pagi ini dengan cuaca berbeda, semuanya juga berbeda. Hari ini dalam balapan, ban depan banyak terkunci, itu sangat sulit. Bahkan sebelum crash, ban belakang terkunci, itu sebabnya. Aku melepaskan rem, dan itulah yang membuatku crash. Besok aku akan bersikap lebih konservatif. Di Silverstone aku mengalami crash dan aku merasa jauh lebih buruk daripada hari ini. Setidaknya, hari ini aku mengalami crash saat aku berjuang untuk sesuatu yang penting. Sementara di Silverstone, aku hanya membidik untuk posisi keempat. Besok jika aku cerdas, aku bisa naik podium. Kemudian, dalam balapan aku akan dapat memahami apakah mungkin untuk melakukan sesuatu yang lebih. Hari ini aku melakukan kesalahan saat sprint, tapi besok akan sedikit berbeda. Yes, Kang Mas, itu sekilas informasi Kang Mas ya. Jadi pernyataan resmi dari Marquez yang ternyata
Itu tadi, Cak. Kita katakan bahwa kondisi kemarin tracknya memang sedikit tricky, kata Marquez demikian. Dan tidak hanya Marquez, Cak. Sebab konfirmasi kita dapatkan bahwa para pembalap rata-rata mengeluhkan dengan kondisi aspal kemarin yang membuat gampang MotoGP bike terkunci ya pada saat ngerem, dan ternyata itu terjadi pada Marquez. Jadi intinya Kang Mas ya, kemarin Marquez mengakui bahwa dia melakukan kesalahan, dia terlalu nge-push motornya, dan sama tahu sendiri bahwa GP23 sudah betul-betul on limit. Sama tahu sendiri ya bagaimana kemarin secara pace sebenarnya memang Marquez luar biasa di atas GP23, akan tetapi GP23 sudah betul-betul over the limit. Jadi itulah yang membuat Marquez crash, dan hari ini sepertinya Marquez akan lebih kalem, Cak. Jadi Mark mengatakan ya bahwa pendekatan di hari Minggu ini race, Marquez akan mencoba untuk pelan dan pasti slowly seperti itu, teman-teman. Nah, pertanyaan begini, betulkah sebenarnya Marquez memiliki kekuatan atau pace untuk mengalahkan Pecco? Dan apakah dengan koreksi gap dari 1,8 menjadi mendekat ke 1,3 detik, itu adalah real pace-nya? Nah, ini yang menarik Kang Mas. Sebab begini, Cak. Kalau dari kacamata pribadi, bisa iya atau tidak. Sebab kalau kita lihat atau kita bongkar race pace dari Pecco memang luar biasa. Dan teman-teman harus tahu, kemarin Pecco ini memang tidak terlalu nge-push setelah dia mendapatkan informasi Martin mendapatkan long lap penalti. Dan dia sudah tahu Martin bakal dijatuhi long lap penalti. Dan saat itulah dia mencoba untuk manage ya. Jadi nggak terlalu nge-push banget. Dan kata atau informasi dari Pecco, dia mencoba untuk mempelajari untuk bekal di hari ini. Jadi mapping seperti apa, kemudian juga seperti apa reaksi dari ban. Dan hari ini sepertinya para pembalap akan menggunakan ban belakang medium, berbeda dengan kemarin pada saat sprint race yang menggunakan tipe ban soft ya. Jadi kalau dari kacamata pribadi bisa iya, bisa tidak, bisa iya. Artinya memang kecepatan dari Marquez lebih daripada Pecco, tapi bisa enggak kalau kita lihat pernyataan dari Pecco yang ternyata beda, Cak. Jadi Pecco merasa dia bisa lebih kencang dari itu, tapi dia memang tidak terlalu nge-push, soalnya dia ingin memanage ban dan ingin mempelajari seperti apa sirkuit Austria di tahun ini untuk bekal nantinya, Cak, pada saat race. Nah, untuk memberikan gambaran kesampaian yang dirasakan oleh Pecco dan untuk membackup ya apa yang sudah bisa kesampaian semuanya, inilah pernyataan Pecco pasca race dan bagaimana reaksinya ketika dia melihat ternyata Mark mencoba untuk ngejarnya dan ternyata dia crash. Dan inilah yang dikatakan oleh Pecco Bagnaia, bagaimana feelingnya setelah juara mengalahkan Jorge Martin di Austria Sprint Race kemarin. Berikut kata Pecco, rasanya fantastis, aku senang semuanya berjalan seperti ini. Apalagi aku sudah mengejar ketertinggalanku lebih dari 40 poin dari Jorge. Kami berdua banyak melakukan kesalahan, tetapi kami selalu unggul dalam setiap situasi, di setiap sirkuit. Ini berarti level kami saat ini sedikit lebih tinggi daripada yang lain. Kami harus terus seperti ini untuk berjuang sampai akhir dan aku yakin itu akan terjadi. Ini adalah situasi terbaik yang aku sukai. Pada tahun 2022, aku dipaksa untuk menang. Sementara tahun lalu, aku harus mempertahankan diri, terutama setelah crash di Barcelona. Aku berjuang keras untuk memastikan poin dan secara mental itu adalah situasi yang paling sulit. Di sisi lain, ini membuatku bersemangat karena kami bertarung dengan cara yang sama. Ini seperti pertandingan tinju. Aku melihat Martin melebar. Aku keluar tikungan pertama lebih baik darinya dan aku memutuskan untuk mengambil dari luar dan mengerem keras. Jika dia melakukan hal yang sama, itu akan menjadi panjang dan itulah yang terjadi. Kemudian setelah long lap penalti, aku melihatnya hanya 3/10 detik di belakangku. Aku tahu Martin akan dipenalti karena dia tidak kehilangan sedetik pun. Ketika kalian memotong tikungan, kalian selalu kehilangan waktu, tetapi itulah aturannya. Sejak saat itu, aku mencoba berkonsentrasi untuk mengelola balapan, ban, sekaligus untuk memahami sebanyak mungkin untuk besok membalap dengan smooth. Kita semua tahu Mark dan tekadnya. Dia mencoba sekuat tenaga dan aku akan melakukan hal yang sama jika aku jadi dia. Kecepatan balapannya aku pertahankan dapat diatur pada race kemarin. Dia berusaha sangat keras untuk mendekat dan mengejarku. Hanya butuh beberapa saat untuk membuat kesalahan. Marquez harus dihargai atas usahanya. Padahal aku bisa lebih cepat untuk 3 atau 4 putaran lagi. Ya, aku saat itu hanya mencoba memahami bagaimana perilaku motor karena kami telah membuat beberapa perubahan sebelum balapan. Di sini, ban sedikit lebih mudah dikendalikan karena kalian dapat menggunakan rem belakang untuk menggeser ban saat masuk tikungan. Besok akan berbeda dengan ban medium, tetapi harus juga dikatakan bahwa performa ban belakang tahun ini luar biasa. Hari ini di sprint, lap tercepat, aku hanya butuh 2/10 detik lebih lambat dari posisi 10 tahun lalu. Aku tidak tahu
Apakah Marquez akan mencoba balapan dengan belakang yang lebih lembut, tetapi aku rasa hasil di lapangan tidak akan berubah. Yes, itu kata Pecco Bagnaia, Kang Mas. Kesimpulannya apa, Cak? Kesimpulannya Pecco memberikan penekanan bahwa dia memang ya santai ya. Jadi setelah konfirmasi Jorge Martin mendapatkan oleh penalti, ternyata Pecco mencoba untuk mengatur ritmenya, nggak terlalu nge-push, dan dikatakan oleh Pecco dia bisa lebih cepat dari lap time tersebut 3 atau 4 lap lagi jika dibutuhkan, tapi saat itu dia hanya menjaga ritmenya. Jadi memang kalau saya tanya apakah Pecco Bagnaia kalau pada kondisi Marc Marquez tidak crash bisa tersusul oleh Marc, itu masih menjadi tanda tanya, Cak. Sebab Pecco sendiri memberikan konfirmasi bahwa dia ternyata mempelajari seperti apa layoutnya, dan kemudian untuk mempelajari perilaku dari motornya supaya untuk bekal di hari ini pada saat race. Jadi memang ini adalah salah satu kekuatan dari Pecco, dan Marquez seperti terpancing sehingga dia terlalu nge-push. Dan harus ingat juga sekali lagi, GP23 bagaimanapun tetap kalah, Cak. GP23 ini adalah konstruksi lama, secara basis mirip. Akan tetapi simpelnya ya, simpel dari motor sendiri perbedaannya ada pada ride heat device. Jadi konfirmasi kita dapatkan ride heat device pada GP24 bisa lebih deprok lagi, Cak, dibandingkan dengan GP23. Bahkan Marquez mencoba untuk memaksimalkan ride heat device-nya dengan cara dipepetin semepet mungkin dengan roda ban belakang. Ternyata itu membuat gesekan pada tire-nya atau bannya, dan itu membuat hal yang tidak bagus pada motornya. Jadi ini beda dibandingkan dengan konstruksi untuk GP24 yang bisa maksimal mungkin, semaksimal mungkin. Sehingga pada saat keluar tikungan, sama pasti lihat sendiri bagaimana ngacirnya GP24. Jadi kalau Marquez pada saat sama-sama membuntuti GP24, Marc selalu kalah di keluar tikungan. Jadi exit the corner itu kalah. Tapi Marc mencoba mengkompensasi pada saat hard braking. Itu yang membuat sekali lagi kesalahan sangat terbuka terjadi pada Marc, dan itu juga yang kita lihat kemarin bagaimana Marc akhirnya mengalami crash. Dia mengakui dia salah, dia mengakui bahwa dia memiliki ambisi untuk mencoba mengejar Pecco, dan itu menjadi buah si malakama buat Marc Marquez. Tapi teman-teman, hari ini Marc akan mencoba untuk lebih slow ya, jadi lebih cooling down, tidak berambisi, dan kita lihat seperti apa usaha dari Marc untuk hari ini, Cak. Nah, teman-teman, tentu pernyataan Pecco dan Marc tidak afdol kalau kita nggak ngelihat bagaimana pernyataan Martin, yang ternyata Martin ini ya kita katakan sangat kecewa dengan penalti yang diberikan. Long lap ini membuat mimpinya mengalahkan Pecco di Austria Red Bull Ring itu gagal. Jadi bahkan kita lihat Martin sampai memberikan pernyataan, kalau bisa udahlah direvisi aja lah, nih regulasi aneh-aneh aja nih. Ini kan toh juga aku melebar atau aku out of the track itu bukan gara-gara keinginanku. Kondisi tidak memungkinkan sehingga melebar, dan itu ternyata di penalti. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau kita lihat dari kalkulasi regulasi itu sudah clear sekali. Bahwa Pecco pun tahu bahwa di mana ketika kalian atau pembalap ya maksudnya melebar dari track, itu harus balik lagi dengan kondisi 1 detik lebih lambat. Jadi nggak boleh lebih cepat daripada itu. Sebab kalau lebih cepat daripada 1 detik atau kurang dari 1 detik pada saat kembali ke track, maka akan ada long lap penalti. Tapi sepertinya Martin tidak peduli dengan itu. Martin terus masuk aja, dan itu membuat dia harus menerima pahitnya kemarin di Austria. Nah, berikan gambaran kesamaan semuanya bagaimana kritikan dari Martin dan apa yang dirasakan oleh Jorge Martin. Berikut kata Martin yang kita terjemahkan dari MotoGP. Aku sedikit frustasi karena aku rasa seharusnya bisa berjuang untuk hasil yang lebih baik. Namun mengingat kemunduran yang aku alami dalam 24 jam terakhir antara jari dan kemudian long lap penalti, aku melakukan yang terbaik dan posisi kedua ini masih terasa menyenangkan. Namun jelas bahwa aku berharap untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besok serta dapat bertarung dengan Pecco hingga akhir. Aku pikir kami berdua selangkah lebih maju dari yang lain, dan kita akan lihat apakah aku dapat mengejarnya besok. Kami berjuang untuk memimpin. Pecco berada di luar dan aku tidak memiliki jalur yang baik. Ketika aku mengerem, aku mengalami sentakan motor. Bukannya aku ingin melakukannya, tetapi aku harus melaju lurus. Aku memimpin ketika aku memotong dan membiarkannya lewat, jadi aku kehilangan waktu. Tetapi mereka tetap memberiku long lap penalti. Apakah keputusan itu benar? Pada akhirnya itu benar, karena tertulis dalam peraturan. Namun jelas, aku percaya bahwa aturan tersebut perlu direvisi, karena jika kamu telah kehilangan waktu dan posisi karena shortcut tersebut juga bukan karena keinginanmu, jelas tidak masuk akal, karena kemudian kita juga kehilangan waktu. Aturan ini perlu ditinjau ulang dan perlu sedikit lebih logis. Aku pikir tanpa long lap ini balapan akan lebih baik, seperti yang kita lihat di tahap awal. Namun pada akhirnya
Apa yang dipikirkan Tim Stewart selalu subjektif. Apakah aku lebih suka melebar di gravel? Sulit untuk mengatakannya. Aku rasa gravel mungkin tidak bisa ditaruh di situ karena semuanya aspal. Namun seperti yang aku katakan, aku yakin aturan itu perlu ditinjau ulang. Apapun itu, terbukti sekarang betapa sulitnya memenangkan kejuaraan dunia. Fakta bahwa kami semakin menjauh dari lawan-lawan kami. Kita lihat saja nanti seperti apa. Sebenarnya itu adalah posisi pool yang mengejutkan, karena aku tidak merasa cukup kuat. Aku merasa tidak enak badan dengan jariku dan aku tidak minum banyak obat anti radang, tetapi aku ingin mencobanya. Aku agak takut karena ingat Di Giannantonio yang mengalami dislokasi bahu kemarin. Jadi aku berpikir tentang kemungkinan jatuh, tetapi aku berhasil menyelesaikan putaran itu dan penting untuk berada di posisi pool. Aku tidak memiliki banyak feeling di tangan karena jariku cukup menyakitkan. Besok akan menjadi balapan yang sangat cepat dan kita akan lihat apakah kami bisa mencapai garis finish bersama-sama. Yes, itu konfirmasi dari Jorge Martin, Kang Mas. Jadi memang Cak, kalau kita lihat bagaimana Martin sebenarnya kemarin itu bukan kondisi yang fit buat dia. Jadi ada accident Cak. Jadi ada kecelakaan di mana ternyata tangannya teriris ya. Pada saat di motorhome, kita nggak tahu nih cederanya itu teriris pisau atau apa. Tapi informasinya dia mengalami luka di jempolnya ya, jempol sebelah kirinya. Dan itu yang membuat dia tidak bisa mengoperasikan ready device dengan baik. Jadi teman-teman, untuk mengoperasikan ready device dan juga thumb brake, semua pembalap menggunakan jempol. Dan ternyata dengan kondisi jempol yang luka atau cedera, konfirmasi dari Martin, dia merasakan kesulitan untuk mengoperasikannya. Dan itu membuat feelingnya betul-betul sulit sekali. Jadi pada saat mengoperasikan yang namanya ready device, harus tekan tuas kan ya, tuas yang sebelah kiri, sementara sama pada saat menggunakan thumb brake juga sama. Jadi teman-teman, untuk motor ya, MotoGP sekarang ini di Ducati rata-rata menggunakan thumb brake untuk bagian belakang. Jadi rem belakang itu menggunakan jempol Cak, bukan menggunakan di bagian kaki. Sementara untuk Maverick Viñales menggunakan scooter brake. Jadi beda ya. Aprilia menggunakan scooter brake khusus untuk Maverick Viñales, sementara Ducati masih tetap thumb brake. Dan itu yang membuat kemarin dikeluhkan oleh Martin, di mana dia ternyata nggak bisa optimal, dia merasa tidak betul-betul sempurna 100%, karena untuk mengoperasikan thumb brake ataupun ready device yang ada tuas sebelah kiri stangnya ini, dia sangat kesulitan. Itu kata Jorge Martin, dan juga termasuk kritikan dia terhadap regulasi. Ya, menurut IBB sih, sebenarnya memang regulasi, kalau memang direvisi ya monggo saja, tapi memang kalau kita lihat dari apapun sebenarnya, ya dikit-dikit long lap memang nggak seru sih Cak. Sebenarnya demikian ya. Jadi biarkanlah pembalap bisa nge-push dan nge-push. Jadi ini adalah salah satu kondisi di mana ya MotoGP semakin lama memang semakin sulit. Pokoknya kalau kita ngomong MotoGP Cak, semuanya sekarang sulit Kang Mas. Soalnya ya ada aerodinamika, ada ready device, elektronik yang sangat ribet. Jadi sampai jangan kaget kalau sekarang pun kita nggak pernah melihat namanya ban belakang sliding kalau pada saat masuk ke tikungan. Jadi konfirmasi dari Marquez sekarang nggak bisa Cak. Jadi rider sekarang nggak bisa menggunakan gaya sliding ban belakang karena elektronik yang sangat besar mengintervensi, jadi mencegah ban slide dan juga problem dari aero yang semakin sempurna dan membuat kondisi motor semakin stabil dan nggak bisa di slidingin. Itu kata Marquez. Jadi memang perbedaan yang mendasar dan perbedaan yang sangat banyak antara MotoGP bike yang dulu sampai dengan sekarang. Nah, teman-teman semuanya, yang terakhir adalah ternyata Yamaha menjadi tim yang luar biasa kemarin ya. Jadi Fabio Quartararo menjadi pembalap yang finish di posisi terbaik dengan posisi 12. Akan tetapi ternyata output konfirmasi dari Fabio adalah kekecewaan. Fabio memberikan penekanan bahwa seharusnya Yamaha ataupun pabrikan Jepang bisa lebih nge-push lagi, sebab saat ini problem dari Yamaha adalah rear traction. Jadi masih menjadi problem. Traksi ban belakang pada saat keluar tikungan, dan itu yang membuat mereka sangat lambat, tidak bisa secepat para pabrikan Eropa. Semoga saja next di masa depan akan ada perkembangan intinya. Jadi kita akan lihat bagaimana serunya balap MotoGP, nggak hanya pabrikan Eropa, tapi juga pabrikan Jepang bisa melaju ke depan. Oke, kira-kira demikian Kang Mas ya, informasi sekilas buat semuanya tentang MotoGP. Dan sekarang komen di bawah kira-kira apakah saya setuju dengan komentar Martin, dan bagaimana konfirmasi dari Marquez menurut sampean termasuk Pecco yang begitu bangga dengan kemenangannya. Kita lihat saja seperti apa hari ini. Dan seperti biasa, kalau semuanya suka video semuanya like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak, sampai sholat lima waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segandas.